Assalamualaikum Sobat Muslim, aku Icin dari Jerman, we get still. Dari sekian banyak negara di dunia ini, aku pengen ngasih beberapa alasan ya Sobat Muslim, yang mana ini dari pengalaman aku pribadi juga sih. Alasan tentang apa? Alasan tentang kenapa nih Sobat Muslim wajib atau harus banget datang ke Jerman. Jadi intinya kali ini aku pengen cerita banyak hal tentang Jerman yang menurut aku bisa nih menjadi daya tarik Sobat Muslim untuk datang ke Jerman. Sedikit cerita dari aku, dari pengalaman aku, alasan kenapa aku datang ke Jerman itu awalnya ya emang karena ada daya tarik untuk melanjutkan kuliah ke negara Eropa. Yang jadi pilihan pertama aku adalah Jerman, karena emang sih waktu itu aku cuman banyak ngedenger berita ataupun informasi tentang kuliah di Jerman. Jadi aku nggak punya tuh banyak gambaran tentang negara lain selain Jerman. Waktu itu ada kayak agen semacam ya agen promosi untuk kuliah ke luar negeri itu yang memberikan banyak informasi tentang Jerman. Dan emang sih pada tahun itu, tepatnya di 2013, belum banyak informasi di internet yang bisa kita akses. Jadi bermodalkan dengan informasi yang diberikan oleh agen ini, aku memutuskan untuk lanjut kuliah ke Jerman. Dari pengalaman aku pribadi yang kurang lebih aku udah 10 tahun di sini, ada beberapa poin yang pengen aku share ke Sobat Muslim semuanya. Kita mulai dengan poin pertama tentang kuliah di Jerman. Hal yang paling menarik dan menjadi alasan utama aku kenapa aku memilih Jerman untuk kuliah, karena di sini itu untuk biaya kuliah kebanyakan gratis loh Sobat Muslim. Kebanyakan kampus yang ada di Jerman ini tidak memungut biaya kuliah. Sekalipun ada di awal semester yang kita bayarkan, itu lebih ke semester tiket ataupun tiket transportasi dan juga biaya administrasi. Jadi waktu itu aku pikir-pikir ya kenapa aku nggak kuliah di Jerman aja, kan ya biaya kuliahnya gratis. Tentunya juga menjadi lulusan dari salah satu kampus yang ada di Jerman ini memiliki nilai yang lebih untuk karir di masa depan. Sistem belajar di sini benar-benar beda dengan sistem belajar yang ada di Indonesia. Nah, karena itu sebelum aku kuliah di Jerman, sebelum aku masuk ke kampusnya untuk melanjutkan perkuliahan, kita diharuskan untuk mengikuti semacam sekolah penyetaraan dulu Sobat Muslim. Kurang lebih kita belajar di sana 1 tahun dengan materi yang benar-benar dasar yang kita butuhkan di dunia perkuliahan nanti. Oh iya, fun fact-nya, kuliah di sini tidak ada absensi loh Sobat Muslim. Jadi untuk kuliah, untuk belajar, itu benar-benar dari kesadaran mahasiswanya. Kamu mau belajar ke, kamu mau bolos ke, itu dosen nggak pernah ambil pusing. Selain kuliah, aku juga bekerja paruh waktu untuk bisa membiayai kehidupan aku di sini. Dan bekerja paruh waktu ini udah menjadi hal yang biasa loh di Jerman. Banyak mahasiswa yang juga bekerja paruh waktu. Bahkan izin kerja paruh waktu ini gak hanya diberikan untuk orang Jerman, tapi juga ke mahasiswa yang bukan berasal dari Jerman. Seperti kegiatan aku yang satu ini, aku kerja di kampus. Jadi kampus gak hanya untuk kuliah ya Sobat Muslim. Di kampus juga banyak kok kerjaan yang diberikan untuk mahasiswa. Untuk sekarang-sekarang ini ada peraturan minimal pendapatan per jamnya itu sekitar 12 euro. Kurang lebih per jamnya kita akan digaji sekitar 200.000 rupiah.
Dengan bekerja paruh waktu ini, alhamdulillah bisa cukup kok untuk biaya kehidupan selama per bulannya. Selain bekerja di kampus, pagi-paginya aku bekerja di kafe. Di sini aku bekerja di bagian preparation dan bersih-bersih. Bagi aku sih, asal pekerjaannya halal ya kenapa enggak? Dari pengalaman aku ini benar-benar dilatih untuk tidak gengsi dan pilih-pilih pekerjaan. Apapun pekerjaan sobat muslim di sini, untuk biaya gajinya, untuk upah kita tetap kok dibayar per jamnya dengan tarif 12 euro per jam. Jadi, apapun pekerjaan kita ya gajinya sama aja. Untuk informasi lowongan kerja, Sobat Muslim bisa melihat di internet, tinggal cari aja, atau juga banyak nih info lowongan kerja yang ditempel di mading kampus. Selain itu, masih ada juga toko-toko ataupun supermarket dan restoran yang mencari pekerja dengan menempelkan informasinya di papan kaca. Serta di sini juga masih ada agen-agen penyalur kerja. Dan sebagai seorang muslimah yang mengenakan hijab itu juga nggak menjadi kendala. Rasisme karena kita muslim ataupun karena kita berjilbab itu jarang banget ditemui. Ya kalau misalnya ada nih sobat muslim, perilaku-perilaku rasis di sini itu hanya oknum-oknum dari segelintir orang. Jadi sobat muslim nggak perlu khawatir ya kalau datang ataupun tinggal di Jerman. Kira-kira apalagi ya culture shock yang ada di Jerman ini? Sobat Muslim ada ide? Berhubungan dengan kuliah udah aku sampein ya. Sekarang kita lanjut ke bagian transportasinya. Kalau Sobat Muslim menjadi mahasiswa di Jerman, Sobat Muslim gak perlu lagi beli tiket setiap naik transportasi. Karena setiap awal semester kita bayar ke kampus untuk semester tiket. Dengan adanya semester tiket ini, Sobat Muslim bebas naik transportasi umum apa aja dan kapan aja, asalkan masih di zona berlaku tiketnya. Misalnya nih, kayak di kampus aku bayar sekitar 250 euro per semesternya. Dan selama 1 semester, aku bebas naik transportasi umum apa aja di kota Halle dan kota-kota tetangga seperti Leipzig dan Merseburg bebas kapan aja. Transportasi publik yang ada di Jerman itu ada tram, ada kereta, ada U-Bahn, ada S-Bahn, ada taksi, ada pesawat, bahkan juga ada bis di atas air. Banyak pilihan sarana transportasi yang aman dan nyaman. Dan untuk masalah tiket, ada yang menarik juga loh untuk mahasiswa. Kalau kemarin kita udah ngebahas nih beberapa alasan tentang kenapa memilih Jerman ataupun ya memberikan alasan keseruan apa aja di Jerman yang mungkin bisa jadi acuan nih buat turis-turis ataupun mahasiswa Indonesia yang mau lanjut kuliah ke sini. Tapi kayaknya kurang adil ya kalau itu semua dari perspektif aku doang. Nah, untuk alasan lebih bagusnya perspektif yang lain, aku udah ngajak temen aku di sini. Halo. Kita seumuran ya? Aduh, deket ya umurnya. Gak bisa bahas umurnya.
Jadi di samping aku udah ada Marsha. Halo Marsha. Halo, Santai. aku Marsha. Ya, aku Marsha. Aku udah Berapa kurang lama lebih di sini? 2 tahun di 2 sini. tahun. Iya. Perbandingannya cukup drastis ya, sobat muslim. Oh ya, ini manggilnya kita sobat muslim ya. Sobat muslim, oke. Jadi ini Marsha, kita kenal itu 2 tahun yang lalu. Jadi aku kakak tingkatnya aja. Kakak tingkat boleh disebut kakak tingkat. Cutting. Aku yang ngebimbing Marsha di sini pas awal-awal nyampe di Jerman. Jadi sobat muslim, sebelum ke Jerman itu kan nyari banyak informasi dan pastikan informasinya valid ya. Dan sebisa mungkin juga harus kenal sama orang yang udah di Jerman supaya bisa dibimbing, diberikan ya informasi lebih lengkapnya lagi. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, jadi kita mau bahas nih Cak, bukan keseruan sih, alasan kenapa Jerman gitu kan. Oke. Entah itu untuk sudut pandang turis ataupun yang mau kuliah, kerja, tinggal di Jerman gitu. Oke, berarti sudut pandang semuanya. Sudut pandang semuanya. Jadi langsung aja ke pertanyaan, kenapa sih Jerman Cak dari semua negara? Kenapa nggak betah ya di Indo? Pertanyaan yang sangat menarik, Kak. Kenapa Jerman? Soalnya yang pertama, aku itu udah lama sih pengen keluar negeri. Aku sebenarnya punya banyak pilihan. Awalnya, selain Jerman tuh aku sebenarnya waktu itu pengen ke Malaysia, kalau nggak Singapura. Yang deket-deket aja. Nah, terus mama aku waktu itu nyaranin kenapa nggak sekalian jauh aja gitu. Mamanya ngusir ya? Mamanya emang pengennya jauh-jauh dari anaknya gitu. Terus, terus aku akhirnya kayak cari-cari sendiri waktu itu. Terus, ternyata Jerman tuh lebih murah daripada yang lain. Terus untuk biaya semuanya. Soalnya kan di sini biaya pendidikannya gratis, almost ya. Tapi kan kalau tinggal itu kita bayar sendiri, makan tetap bayar sendiri. Jadi nggak bisa dibilang gratis juga sih. Pendidikannya gratis. Ya biaya pendidikan gratis. Iya. Ya bisa dibilang itu cuman untuk biaya pendidikan gitu. Karena kan pemerintah Jerman memberikan subsidi gitu ya dari TK sampai perguruan tinggi. Cuman beberapa tahun yang lalu itu ada perubahan gitu kan, yang di daerah Baden-Württemberg itu udah harus bayar, dan kabarnya di Bayern akan bayar juga, cuman kita nggak tahu gitu. Tapi kan masih banyak daerah yang belum bayar ya sampai sekarang. Nah, iya, jadi termasuk nih di kota Halle. Termasuk di sini di kota Halle. Bayar ya, tapi dia mau ninggalin Halle. Karena aku keterimanya di Bremen, guys. Iya. Jadi gitu. Oke, lanjut. Jadi kan itu banyak pilihan dari Marsha, terus Mama nyaranin, yaudah kenapa nggak lebih jauh aja gitu. Lebih jauh. Jerman. Akhirnya berakhir di Jerman pilihannya. Berakhir di Jerman. Nah, kalau kemarin itu aku sempat ngebahas beberapa alasan nih kenapa Jerman gitu kan. Kalau dari sudut pandang turis ya banyak gitu kan tempat menarik di Jerman juga yang bisa sobat muslim kunjungi, entah itu bagian alamnya ataupun ya wisata kotanya. Walaupun tetap sih lebih banyak pilihan di Indonesia ya. Itu disadari setelah nyampe di Jerman. Benar. Terus juga untuk kuliahnya, biaya pendidikan tadi juga udah kita sebut itu hampir semuanya gratis. Terus juga nggak ada biaya transportasi lagi kan kalau sebagai mahasiswa itu sebagai student, karena kita punya ya uang semesternya itu sebenarnya kita bayar untuk semester tiket transportasi kita. Terus untuk ini, sebagai student kita juga boleh kerja paruh waktu gitu kan. Boleh. Nah, jadi itu kalau poin-poin dari aku. Kalau Marsha, dari pengalaman pribadinya gimana nih tentang Jerman? Pengalaman pribadi buat kuliah di sini sebenarnya sebagai anak yang dulu SMA-nya bukan IB ya. Kalau SMA-nya dulu IB, International School gitu, di sini dia tuh nggak perlu student collect itu aku ngelaluin sendiri biar kita bisa kuliah lanjut kan di universitas yang kita mau di Jerman. Jadi proses student collect yang aku rasain itu cukup sulit sih, karena aku sempat harus ngulang sekali kan, dan itu sulit banget. Itu 1 semester jadi 2 semester jadi itu setahun.
lamanya. Jadi tadi yang student collect itu kayak kita dikasih apa ya, diharuskan untuk ada penyetaraan dulu nih. Benar. Karena kan beda sistem pendidikan, jadi ya harus disamain dulu gitu. Harus ada penyetaraan. Nah itu berat sih memang, karena saingannya banyak. Itu ada ribuan, nggak hanya dari mahasiswa Indonesia tapi juga dari berbagai negara. Yang di luar negara Jerman Iya, di luar negara Jerman gitu. Jadi banyak, ada ribuan, yang diterima cuma puluhan atau belasan orang gitu. Iya, betul. Gitu. Betul. Tapi kalau dibilang sulitnya kayaknya nggak disarankan. Nggak menjadi alasan untuk orang kesini. Iya sih. Tapi nggak apa-apa, itu fakta. Itu salah satu fakta. Maksudnya kan aku nggak bilang itu sulit buat semua orang kan, itu sulit buat aku. Cuman cukup challenging aja, aku suka. Suka banget. Suka banget ya, sama drama-drama di Jerman. Nah, jadi gitu, udah biaya kuliahnya gratis gitu ya, hampir ya kebanyakan gratis, terus semester tiketnya untuk transportasi kita nggak perlu beli-beli lagi, bisa kerja paruh waktu. Ada mungkin yang lebih lanjutnya yang bisa disarankan? Pertanyaan kakak tuh suka. Dari tadi kayaknya nggak tahu ya. Ya apa sih tadi? Yang aku suka dari Jerman? Apa aja sebenarnya? Sebenarnya itu kayak lebih alasan kenapa orang-orang itu sebaiknya datang ke Jerman gitu. Apa ya? Orang sih mostly mau ke Jerman itu cuman Jerman tuh terkenal karena pendidikannya sih, bukan karena turismusnya menurut aku. Karena negara di luar Jerman tuh sebenarnya banyak yang lebih bagus kan dari Jerman. Cuman Jerman bukan destinasi yang buruk juga sih menurut aku. Tergantung kotanya, pilih yang mana. Cuman kalau misalnya kamu ke Jerman nih dibandingkan ke negara lain untuk ini ya, maksudnya untuk liburan, lebih enaknya di transportasinya sih. Karena transportasi di Jerman itu lebih nyaman, terus lebih aman juga dibandingkan negara-negara lain. Gitu. Iya. Jerman juga masih lebih murah sih daripada negara-negara yang, maksudnya di Eropa itu termasuk murah nggak sih biaya hidup di sini tuh dibanding untuk negara Eropa yang iya. Lain? Karena kalau di Belanda tuh mahal. Swiss apalagi itu mahal banget. Perancis juga mahal. Iya, tapi kalau Jerman, dan enaknya lagi kan ini negaranya lumayan ya, maksudnya kalau dibandingkan Indonesia sama rupiah kan emang mahal gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama negara lain yang ada di Eropa, negara yang lain yang ada di Eropa itu izin kerjanya susah buat student. Oh, aku nggak tahu tuh. Iya, jadi nggak semua student itu dapat izin kerja. Nah, si Jerman ini, negara Jerman, itu dia benar-benar memberikan izin kerja buat mahasiswa. Nggak hanya buat orang Jerman aja ya. Kan biasanya, orang Jerman nih pantes gitu bisa kerja. Tapi buat kita yang bukan orang Jerman juga ada izin kerjanya gitu. Ya. Nah, apa lagi nih? Iya, bagi football fans juga yang suka sepak bola gitu bisa ke Jerman kan, ngelihat banyak arena-arena football tim yang terkenal di sini kan juga banyak. Iya, karena stadionnya juga lebih bagus ya. Iya, kayak FC Bayern München, Dortmund, Leipzig, RB Leipzig kan juga terkenal. Terus bagi ini Kak yang suka mobil, kan Jerman terkenal banget kan sama produksi mobilnya. Yang keren-keren, bagus-bagus gitu. Terus challenging juga sih kalau misalnya kamu ke Jerman pengen nyetirnya beda. Iya, nyetirnya sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Oh ya, di Indonesia sebelah kanan gitu. Terus juga ini jalan tolnya itu nggak ada batasan kecepatan. Jadi kalau kamu pengen coba challenge nih, bawa mobil sekencang mungkin, cepet mungkin. Bisa di Jerman. Nah, bisa di Jerman kayaknya gitu ya. Soalnya emang nggak ada aturannya, jadi boleh. Nggak ada aturannya, boleh secepat apapun gitu. Dan untuk tolnya juga nggak bayar. Mungkin karena nggak bayar, jadi mobil langsung aja gitu kan. Nggak ada gerbang tol untuk bayar tol. Oke. Betul. Apa lagi nih? Jerman punya banyak sejarah. Nah, iya benar banget. Kayak Brandenburger Tor yang ada di Berlin. Terus
Pokoknya ya intinya kalau kamu pergi ke kota-kota yang ada di Jerman, itu banyak tempat-tempat sejarahnya dan itu terjaga gitu. Benar, diurus banget sama mereka. Jadi cari informasi sejarahnya gimana, ya udah tinggal datang aja ke museumnya. Orang-orang Jerman juga suka banget itu ke museum. Gitu ya. Iya. Udah nggak ada ya kayaknya ya. Udah sih itu aja. Kalau dari aku dan Marca yang kita udah tinggal di sini sih itu aja gitu alasannya. Kadang kalau dipikir-pikir kenapa ya di Jerman kenapa gitu. Iya, karena kayak alasannya itu aja. Oke, ngebahas Jermannya cukup dulu nih. Makasih Marca. Semoga lancar dan betah di Jerman. Amin. Aminnya kenceng banget ya. Ini kalau bisa sobat PPI ke Jerman langsung ketemu aja sama Marca. Ayo main ke Jerman. Oke, nanti aku bakal share lagi nih ke Sobat Muslim apa aja info-info menarik yang ada di Jerman. Tetap setia nontonin Muslim TV dengan aku dari Jerman bersama Cynthia Utami. Tentunya dengan informasi menarik lainnya seputar Jerman. Jangan sampai terlewatkan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.